Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa secara online anak-anak Miss. Nah, ini adalah video yang kedua pada pertemuan kedua yang Miss upload ke media sosial kita, media pembelajaran kita. Nah, bagaimana keadaan hari ini anak-anak Miss? Sehat ya? Tentu sehat selalu ya. Nah, Miss doakan kalian supaya tetap sehat. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan, jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini Miss akan membahas tentang yaitu dua tema penulisan sejarah. Nah, jadi pada umumnya sejarah itu dapat digolongkan ke dalam dua jenis anak-anak, yaitu sejarah lama dan sejarah baru. Nah, jadi sejarah baru itu bersifat inklusif. Nah, atau dia memasukkan semua golongan masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial, baik itu ekonomi, politik, dan budayanya. Nah, sejarah baru juga disajikan secara tematis. Jadi, contohnya ini beberapa sejarah baru yang bersifat tematis dapat kita jelaskan secara singkat pada pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama ini Miss buat di sini adalah sejarah sosial. Nah, ketika kita mendengar sosial, pasti tidak akan jauh-jauh, tidak akan lari-lari dari kata masyarakat. Oke, nah jadi sejarah sosial adalah sejarah kemasyarakatan. Nah, tolong digaris bawahi. Nah, jadi sejarah ini mempelajari tentang apa? Nah, tentu sejarah seperti ini dekat sekali dengan kajian sosiologi dalam sejarah sosial. Nah, dikaji berbagai golongan masyarakat, terutama masyarakat bawah yang tidak mendapatkan tempat dalam sejarah konvensional. Nah, jadi dalam sejarah sosial ini, dikaji juga kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, tapi dengan menyisihkan kehidupan politiknya. Oke, paham ya? Ketika kita berbicara tentang sejarah sosial, kita akan belajar tentang sejarah kemasyarakatan. Oke. Nah, selanjutnya ini yang kedua, yang B, ada sejarah ekonomi. Nah, tentu Miss anak-anak Miss tahu kalau kita berbicara tentang sejarah ekonomi, kita tidak jauh-jauh akan berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Lalu kita akan membahas tentang impor, ekspor. Nah, itu yang akan kita bahas dalam sejarah ekonomi. Nah, jadi sejarah ekonomi ini biasanya mengkaji kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, oke? Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, hitung-hitungan. Nah, isi kajian sejarahnya difokuskan pada konsep-konsep ekonomi. Nah, jadi sejarah ekonomi ini fokus pada konsep-konsep ekonomi. Seperti contoh misalnya, kelangkaan produksi barang dan jasa. Yang kedua, lapangan kerja. Yang ketiga, penghasilan. Yang keempat, ekspor, yang tadi disebutkan impor. Nah, jadi semua konsep tersebut dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dan ilmu-ilmu sosial. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah ekonomi, kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, pengukuran yang bisa diukur. Nah, selanjutnya yang C, kita akan belajar tentang sejarah politik. Nah, ini yang Miss suka banget, sejarah politik nih. Miss suka banget tentang sejarah politik. Nah, jadi sejarah politik ini kita membahas tentang apa, Miss? Kita tidak akan jauh-jauh. Kita pasti akan membahas tentang partai politik, tentang kekuasaan. Nah, jadi sejarah politik ini adalah sejarah baru yang tidak lagi konvensional. Nah, dia menekankan pada tokoh besar, oke? Ingat tokoh-tokoh besar politik siapa aja. Nah, jadi sejarah ini lebih bersifat analisis dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi oleh karena itu yang dikaji dalam sejarah politik biasanya menyangkut
Coba anak Miss catat. Yang pertama itu struktur kekuasaan, kepemimpinan, peranan elit politik ya, jaringan politik dan mobilisasi massa. Nah, itu ketika kita membahas tentang sejarah politik. Nah, jadi salah satu contohnya ini kampanye itu juga merupakan salah satu kegiatan politik yang dapat menjadi pembahasan sejarah politik. Nah, kampanye, yang dimana pada pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali. Nah, jadi para calon pemimpin itu diusung oleh partai-partai politik. Nah, jadi dari kampanye tersebutlah kita bisa juga menceritakan dan menjelaskan tentang sejarah-sejarah tentang politik, dan dia mencangkup semua tentang yang berkaitan dengan politik. Nah, selanjutnya yang D adalah sejarah pendidikan. Nah, apa itu sejarah pendidikan? Apa yang akan kita bahas di dalam sejarah pendidikan? Nah, jadi sejarah pendidikan ini merupakan sejarah yang mengkaji tentang pendidikan, yang meliputi sistem pendidikan, persekolahan, atau gagasan-gagasan masyarakat tentang pendidikan. Gagasan itu apa? Konsep, teori, pandangan. Nah, bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang keagamaan dan ilmu pengetahuan juga akan dibahas tentang sejarah pendidikan ini, yang mencakup sejarah pendidikan ini. Nah, jadi oleh karena itu dalam wujud historiografisnya, sejarah pendidikan sulit dibedakan dengan sejarah intelektual. Nah, jadi jika yang kita kaji itu ialah mengenai masalah gagasan pendidikan, nah jadi sejarah pendidikan ini hampir sama dengan sejarah intelektual. Oke. Nah, selanjutnya yang E, kita akan bahas tentang sejarah kebudayaan. Oke, nah ketika kita berbicara tentang atau ada kata-kata tentang kebudayaan, pasti anak-anak Miss tahu apa sih itu budaya. Nah, budaya itu dan tidak akan jauh-jauh dari Indonesia. Kenapa? Karena negara kita ini adalah salah satu yang mempunyai negara yang mempunyai ciri khas di dunia, yaitu banyaknya kebudayaan, banyaknya suku, banyaknya ras antar golongan yang membedakan negara kita dengan negara yang lain. Nah, jadi di sini ada juga tema tentang sejarah kebudayaan. Nah, apa itu sejarah kebudayaan? Nah, jadi sejarah kebudayaan itu adalah sejarah tentang kehidupan manusia, oke, yang terkait dengan kebudayaannya, seperti benda-benda yang digunakan manusia, mental dan kejiwaannya, serta hubungan sosial antara kelompok. Contohnya, kegiatan-kegiatan upacara adat, gaya hidup, siklus kehidupan dapat dimasukkan ke dalam sejarah kebudayaan ini. Nah, contoh buku sejarah kebudayaan ialah buku yang ditulis oleh Dr. R. Sukomono, yaitu pengantar sejarah kebudayaan Indonesia. Nah, jadi beliau ini menjelaskan bagaimana sejarah kebudayaan Indonesia. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat bukunya itu di buku online, bisa lihat juga di Google apa sih isi pengantar sejarah kebudayaan Indonesia ini yang ditulis oleh Dr. Andes R. Sukomono. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah. Ini dia yang Miss bilang tadi kan, sejarah pendidikan itu hampir sama dengan sejarah intelektual. Susah untuk kita bedakan. Nah, oke, apa sih yang menarik dari sejarah intelektual ini? Jadi, sejarah intelektual ini dia merupakan sejarah yang mengkaji gagasan-gagasan atau alam pikiran manusia pada masa lalu. Oke. Nah, jadi kajian ideologi politik seperti contoh kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, dan konservatisme. Nah, jadi merupakan
subjek kajian sejarah intelektual. Nah, jadi pandangan-pandangan politik Bung Hatta contohnya ya, Bung Karno, terus Sujatmoko itu, jadi mereka itu berpendapat atau memiliki pandangan-pandangan merupakan contoh sejarah intelektual. Nah, selanjutnya ini ada G, sejarah demografi. Nah, ketika kita mendengar kata demografi, pasti tidak akan jauh-jauh dari kependudukan. Benar apa tidak? Oke, nah apa sih yang akan kita bahas di sejarah demografi ini? Nah, ketika kita membahas tentang sejarah demografi, nah kita akan membahas tentang pengembangan metode-metode baru dalam sejarah kependudukan. Nah, jadi ini memungkinkan pengkajian seperti kondisi-kondisi pedesaan. Nah, mereka itu saling keterkaitan antara perkawinan dengan pewarisan tanah, dampak kontrol komunitas atas perkawinan, dan pemeliharaan anak. Nah, jadi fluktuasi ekonomi, agraria, sampai kepada teknik kontraseptif. Nah, jadi berdasarkan disertasinya di Amerika Serikat, Widijojo ini menulis sebuah buku, dan diterbitkan oleh University pada tahun 1970. Nah, selanjutnya ada sejarah etnis. Nah, apa yang akan kita bahas pada sejarah etnis ini? Nah, jadi sejarah etnis ini mulai digunakan secara umum oleh pakar antropologi dan sejarawan sejak tahun 1940-an. Jadi semula ini jenis sejarah ini mengkaji kelompok-kelompok etnis India di Amerika. Nah, jadi kemudian berkembanglah untuk penelitian sejarah penduduk pribumi yang bukan Eropa, seperti contohnya ya Afrika, Asia, Australia. Nah, jadi sumber-sumber yang mereka gunakan ini selain dari bahan-bahan etnografis yang pernah ditulis tentang kelompok etnis itu, juga dari tradisi-tradisi lisan yang masih bertahan antara kelompok etnis itu. Nah, jadi mereka ini mengkaji-kaji dari orang-orang yang masih bertahan di etnis tersebut. Nah, selanjutnya ini ada sejarah keluarga. Sejarah keluarga. Nah, jadi sejarah keluarga ini adalah contohnya di Indonesia. Jenis sejarah ini juga belum berkembang meskipun embrionya sudah ada. Nah, jadi pada masing-masing keluarga tertentu berupa silsilah keluarga. Nah, jadi biasanya yang menyimpan silsilah keluarga ini keturunan-keturunan dari para mantan elit penguasa seperti raja-raja bangsawan, orang-orang kaya, juga para elit agama. Nah, jadi seperti kiai dari pesantren-pesantren tertentu. Nah, jadi kiai berkepentingan tidak saja untuk memelihara jaringan keluarga besar serta pengaruhnya, juga asal-usul serta perkembangan dari suatu pesantren dengan ajaran pengamalan mereka. Nah, jadi yang terakhir ini adalah sejarah psikologis dan psikohistori. Nah, yang J adalah sejarah psikologis dan psikohistori. Nah, apa saja yang akan kita bahas tentang psikologis dan psikohistori ini? Nah, jadi anak-anak Miss, psikologi ini untuk pengajian sejarah ini ada dua macam. Jadi psikologi kelompok dan psikologi individual. Nah, jadi masing-masing manusia dan individu itu pada masa silam, yaitu cabang pertama disebut dengan sejarah mentalitas dan cabang yang kedua disebut
psikohistory. Nah, yaitu pengkajian sejarah yang menggunakan psikologi. Nah, kita akan bahas ada dua di sini. Yang pertama, sejarah mentalitas. Nah, apa itu sejarah mentalitas? Nah, mempunyai cangkupan yang cukup luas yang berhubungan dengan ide, ideologi, orientasi, nilai, sikap, watak, mitos, dan segala hal yang berkaitan dengan struktur kesadaran dalam sejarah. Nah, dalam sejarah mentalitas ini yang menjadi perhatian ialah bagaimana ide atau semangat mempengaruhi proses sejarah tertentu. Nah, contohnya Sartono Kartodihardjo ini menunjukkan contoh sejarah mentalitas. Nah, jadi pada periode pergerakan nasional Indonesia, sementara itu pada pihak lain psikologi kelompok juga membantu sejarah dalam menganalisis tindakan-tindakan yang berbentuk tantangan. Misalnya contoh seperti demonstrasi, kekerasan di jalan-jalan, tingkah laku kerumunan, dan pemberontakan pada masa lalu. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang psikohistory. Nah, jadi mereka yang mungkin menjadi sejarawan, psikologis atau psikoanalisis ada yang pernah mendapat pendidikan psikologi. Ada pula hanya dapat bidang sejarah saja, tetapi jarang mendapat kedua-duanya. Nah, jadi tokoh psikohistory ini ialah Erik H. Erikson yang karyanya sangat bagus. Nah, jadi para pengikutnya jarang mendapat latihan psikoanalisis. Nah, jadi modelnya adalah mengenai perkembangan pribadi atau individu yang berasal dari pengalaman barat yang masyarakat industrialistis dan kaya. Nah, jadi untuk individu-individu dari tempat-tempat dan waktu-waktu lain non-barat dan non-industri mungkin harus dilakukan dengan modifikasi. Nah, jadi namun jelas bahwa dengan dimasukkan pertimbangan psikologis ke dalam analisis biografis memperkaya pemahaman kita tentang tingkah laku manusia. Nah, inilah tadi yang Miss jelaskan tentang tema penulisan sejarah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita ambil kesimpulan dari tema penulisan sejarah. Oke. Nah, jadi pada umumnya sejarah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sejarah lama dan sejarah baru. Oke. Jadi sejarah baru ini bersifat inklusif atau memasukkan semua golongan masyarakat dalam berbagai kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik, dan budayanya. Nah, jadi sejarah baru yang disajikan secara sistematis. Nah, contoh sejarah baru ini nih yang kita bahas tadi, sejarah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, intelektual, demografi, etnis, keluarga, sejarah psikologis, dan psikohistory. Nah, ini contoh dari sejarah baru. Oke. Nah, ini contoh dari sejarah baru. Oke, kalau sejarah lama ya anak-anak sudah tahu pasti tentang kemerdekaan, tentang kebangkitan nasional, tentang masa praaksara dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh sejarah baru. Oke. Terlebih terkurang, Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.